Balik lagi di Collections Property of Nawan Family Channel. Kita hari ini numis kangkung dan juga favorite tempe goreng. Jadi kita makan dinner nih ya, makan malam gitu. Istri lagi sibuk dengan Kangkung time. baby si Matthew. Dan jadi saya masak untuk malam hari ini. Kita tadi mau makan di luar gitu ya, mau ke McD atau ke restoran gitu, tapi keburu kita udah order gitu tempe goreng dari luar kota, dari Auckland. Kita berada di South Island, di Blenheim. Ini nggak ada endorse atau apa ya untuk tempenya gitu. Kita order dari Auckland, salah satu penjual tempe yang oke lah ya, kita bisa order kapan aja gitu. Misalnya, mbak saya pesan ya order 3 atau 4 tempe gitu yang 750 gram ya. Dan juga kebetulan ini lagi musimnya untuk musim sel kangkung, dan itu juga belinya di Blenheim sih. Kita berada di Blenheim, di Marlborough Region, South Island, New Zealand. Dan kebetulan udah kita makanin aja deh malam ini. Kita makan tempe tempe goreng dan kangkung ditumis. Jadi ya tadi udah mandi, tapi terus yang pasti pakai jaket gitu biar udah nggak terlalu sepangat, terus ya malamnya mandi lagi gitu. Ini udah tengah malam ini, jam-jam berapa ya, jam-jam 7-an, masih terang di luar kan ya. Lalu ada masuk musim summer season di New Zealand, jadi dia gelapnya sampai jam setengah 10 atau jam 10-an gitu lah ya, udah mulai gelapnya. Ini masih agak terang sih. Pulang kerja ya, dia lagi main sama anak yang si Matthew. Dia tahu kalau sahabatnya lagi di rumah, pasti aja dia sibuk, cari perhatian gitu, teriak-teriak dah. Kita berdua sangat beruntung mempunyai Matthew dalam kehidupan kita. Jadi ya ini masih umur 10 bulan gitu ya, jadi belum bisa ikut makan gitu bareng sama kita, makanya mesti makan invasi yang ya seperti nasi steam yang dibikin sama istri. Jadi ya kadang-kadang pakai carrot campur dengan telur, dan juga pertama sih bikinnya pakai kaldu ceker ayam, terus diselang-seling juga gitu. Jadi sekarang pakai carrot atau pakai brokoli nanti juga gitu. Terus ya gitu deh. Sekarang ini juga dapat garam dari sea salt, garam yang di pabriknya ada di Blenheim ya. Teman kerja dari sana, terus dia ngasih kita 1 kontainer tuh. Lumayan lah ya. Jadi balik lagi nih, lagi mau tumis kangkung. Cara bikin tumis kangkung itu beda dengan cara istri punya bikin kangkungnya gitu. Kalau dia nggak terlalu berani banyak pakai kayak garlic gitu ya, bawang putih. Beda sih karena lidah ini dari kecil biasa dengan dari mama, masih keturunan Sunda dan Sangir, jadi agak beda gitu lidahnya gitu. Kita dia keturunan orang Jawa, Toraja. Bapak saya juga Toraja dari Chinese, tapi lahir di Palopo gitu. Jadi agak beda gitu karena kecil dari mama gitu. Mama kan masaknya bumbunya berani dengan masak bumbu yang banyak gitu. Orang Manado gimana, orang Sangir gimana sih ya. Jadi agak beda gitu lidahnya, tapi ya sama-sama, tapi kita tuh paling banyak pakai bumbu gitu, kebiasaan dari kecil. Jadi ya
kalau makan orang mana. Kalau di Indo gitu ya, kita pasti tuh cari makan orang Manado gitu. Disangkanya juga orang Manado ya, oh bukan, soalnya katanya oh misalnya orang Manado. Ya gitulah. Jadi anyway, balik lagi, kita ini lagi numisin bawangnya dan cabenya, dan juga tadi garlic yang udah di crushed, yang udah jadi di di container, di jar yang udah jadi gitu. Jadi nggak perlu pakai diulek-ulek segala. Belum terjadi ya, contohnya bukan instan sih, tapi kayak udah di made gitu ya, made botol gitu. Jadi lagi numis dulu. Numisin buat bikin kangkung goreng, taruh kangkung. Jadi ya apa namanya, banyak sih orang yang suka masak tapi malas nyuci. Wah, lazy. Kadang rajin lagi kalau malas banget dah. Jadi ya gitu. Ini juga bumbunya nggak terlalu juga sih ya, aku bikin instannya gitu kangkungnya. Kebetulan cuma bikin satu ikat kangkung, dan itu nggak kayak di Indo gitu. Kalau kita beli di pasar kan pasti pasarnya tuh yang banyak gitu kan, ini cuma segini aja nih. Itu juga segitu kalau nggak salah sih, $6 satu ikatnya deh, dan nggak terlalu banyak gitu lah ya. Jadi ya seadanya aja, tapi ya puji Tuhan lah bisa menikmati kangkung di musim summer ini. Jadi enak. Kata seger banget tuh kangkung itu. Di slow motion dulu dong. Mantep kan teman-teman. Pasti teman-teman juga yang lain pasti pada mikir, oh ya ini kurang itu. Ini agak beda-beda gitu cara orang bikin kangkungnya gitu, numis kangkungnya. Tapi ya ujung-ujungnya sama juga ya, maksudnya kangkung ya kangkung gitu loh. Tapi ya lidahnya udah lidah dari orang, walaupun besar di luar negeri, tapi kan lahir dari Jakarta. Warakah City. Jadi ya gitu deh, kebiasaan dengan makan kangkung dan tempe, apalagi tempe goreng, lezatnya bukan main. Kangen makanan di warteg. Di waktu pulang ke Indo nih pasti kalau nggak makan orang Manado, kalau nggak di warteg, kalau nggak di rumah makan orang Sunda lah ya. Jadi ya enak kayak gitu. Jadi ya emang udah kebiasaan makan makanan Indonesia gitu. Apalagi nanti kalau misalnya anak udah mungkin umur 2 tahunan lah gitu ya, baru nanti ikut kita makan bareng di meja masakan yang kita masak itu, entah dari istri yang masak, Shirley, atau dari gue sendiri gitu loh ya. Jadi yang pasti juga nanti bakalan kalau masak Brownie Bone, cara nyokap bikin Brownie Bone tuh agak beda sih, apalagi Rica. Kalau enggak Dukubai. Yang orang tua aja pasti tahu apa itu Dukubai. Tapi ya saat ini masih belum bisa ikut makan juga sih ya. Ini nggak tahu kenapa kalau istri masak dia nggak suka sampai panjang-panjang juga kayak gini. Dia pasti nggak mau yang ujung-ujungnya gitu dimasak juga gitu. Kalau kita mah enak aja juga sih ya, masih kasih agak crunchy gitu. Apalagi dengan memakai ada yang kurang sih nih, pakai terasi. Pasti orang juga masak terasinya itu digoreng dulu ya, di biasa masih banyak gitu, mungkin seperapat sendok teh gitu ya, terus digoreng dulu, ditumis dulu, baru dicampur di kangkungnya gitu. Itu ada orang banyak dari orang Cikarang sih ya, Pulau Bambu gitu, mereka pasti masak pakai kayak gitu caranya, pakai terasi, ditumis juga dulu baru dimasukin di sini. Rasanya tuh udah mantep nih, bukan main ya, buset. Jadi kalau mau masak terasi takutnya bau banget gitu, apalagi nih di rumah unit baru, takutnya tuh kebauan terasi gitu. Pengen sih ada kompor gas yang portable punya, ada gasnya juga gitu. Asal masak di luar aja dulu gitu, digoreng di luar gitu. Jadi
pakai penggorengan kecil gitu ya, digoreng dulu baru bau dalam baru dicampur gitu. Nggak kepikiran situ sih, tapi ya gimana ya, itu juga carinya males ada di mana gitu, jadi ada kurangnya gitu bumbunya, bumbu terasi. Jadi ya untuk kalian semua yang suka masak kangkung, bolehlah kita share gitu dikit ya bagaimana gitu. Jadi kalian ini masak juga udah mantap nih kawan, walaupun udah nggak sabar gitu ngeliatnya, kangkung nikmatnya, Dan ini cuma ada di musim summer doang sini. Beda kalau di Indo kan pasti setiap saat pasti ada aja kangkung gitu. Dari musim ini, musim dingin, musim panas, kangkung ada terus. Kalau di Jakarta nggak ada itunya. Di sini kita cuma ada di musim summer doang ya, musim panas. Jadi 1 tahun sekali musimnya. Yang kata, enak banget tuh katanya, hijau sekali. Dan udah nggak sabar untuk menikmatinya setelah masak ini, dan juga masak goreng tempe goreng gitu ya. Mantapnya. Dan juga istri sudah sediain bikin sambal. Itu juga sambal dari resep dari nyokap punya gitu. Waktu itu nyokap nasihat istri gitu, cara bagaimana bikin sambal kesukaan gua gitu ya. Jadi diajarin, ini caranya bikin gini. Jadi istri stokin sambalnya yang udah dibikin udah 2 hari sih ya. Jadi taruh di kulkas gitu, jadi kalau biar nggak basi gitu lah ya. Istri udah bikin stokin kesukaan sambal punya nyokap, jadi ya tambah mantep lagi. Ada kangkung tumis, terus tambah lagi dengan ini tempe mamen. Dan tempe ini 750 gram itu harganya $7.50 ya kalau nggak salah. Dan juga ongkos kirim kayaknya kalau nggak salah, kalau kata Mbak Tia kalau nggak salah sih $10 atau $11 ya per kiloannya gitu. Jadi misalkan dia kirim, kita order nih, Mbak saya pesan order tempe Mbak ya, berapa Mas? 4 gitu. Oke, wes besok harinya udah dikirim sama dia gitu langsung. Dan juga kalau salah kirimnya agak jam 12 siang, misalnya Senin jam 12 siang, esokan harinya Selasa udah sampai. Karena dia tuh kirimnya dengan yang overnight punya gitu, makanya cepat datangnya juga ya oke lah ya. Dan itu karena kan fragile itu, karena kan tempe masih agak beku tuh kirimannya tuh, sampai ya biar nggak beku, nggak tahu deh, nggak bekuknya sih, kirim tuh langsung sampai harian langsung masukin kulkas gitu. Kalau salah mau disimpan berapa, tiga batang yang sisanya yang makin dimasak digoreng, langsung masuk di ketiganya di kulkas gitu. Jadi di freezer, jadi biar lamaan awet gitu lah ya. Nah ini juga kangen makan tempe digoreng, sampai tempe itu garing. Beda-beda sih orang ya tempenya ya. Ini juga karena 2 hari masih di tempat freezer, jadi agak potong pecah-pecah, mau dibuang juga sayang banget ya. Udahlah wes, kita masaknya semuanya digoreng. Udah masaknya semua tuh kan kata gurih garing, mantep dah. Nikmat sekali. Ini juga minyaknya habis goreng ayam kemarin. Minyak gorengnya tuh nggak mau dibuang karena kan sayang, bisa dibikin untuk bikin tempe goreng atau dibikin buat kaldu untuk mie gitu. Jadi kan lebih enak juga untuk awet, dan juga nggak boros dengan minyak gorengnya gitu ya teman-teman ya. Jadi masih kata kayak baunya masih bau ayam goreng gitu, jadi kan enak, tempe tambah bekas minyak goreng ayam gitu. Jadi mantep banget nikmatnya. Jadi untuk kalian semua yang ya kehidupan di luar negeri gitu lah ya, yang bukan dari Jakarta gitu. Kalau di Indo mah ngapain kalian sendiri, kita kan banyak pilihan di Indonesia gitu ya, di Jakarta gitu, mau pilih ini mau pilih itu pasti ada aja yang kita bisa beli gitu ya. Tapi ya karena kita di luar negeri juga jarang-jarang menemuin tempe dan juga kangkung, jadi menikmati ada apapun mereka itu kapan musim-musimnya gitu loh ya. Jadi ya gitu deh. Dan ini sekarang nih hasilnya tempe goreng
Jangan lupa ya teman-temannya, thank you udah watching, like, comment, dan subscribe juga, jadi bisa nonton video-video klip yang lain kalau salah udah subscribe ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Jadi ya gitu deh. Selamat siang, semoga kalian semua sehat selalu, dan ya jangan lupa